part 11016 in the discuss design thinking. Definisi dari design thinking adalah pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah kompleks yang menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian utama. Nah, ini juga bukan hanya metode untuk merancang produk atau layanan, tapi juga merupakan pendekatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kemudian yaitu application of design thinking. Jadi, penerapan design thinking ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai konteks, baik dari dalam maupun dari luar bisnis. Kemudian, berikut adalah beberapa contoh penerapan design thinking dalam berbagai konteks. Yang pertama adalah bisnis. Dapat digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian, perusahaan juga dapat menerapkan pendekatan ini dalam proses pengembangan produk baru, perbaikan produk yang ada, atau peningkatan pengalaman pelanggan. Selanjutnya adalah pendidikan. Dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Guru juga dapat menerapkan pendekatan ini dalam merancang kurikulum, membuat aktivitas pembelajaran yang berbasis proyek, atau mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Nah, bidang pelayanan kesehatan yaitu design thinking ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pasien, mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk masalah kesehatan, atau merancang lingkungan yang lebih ramah pasien di rumah sakit atau klinik. Kemudian, pemerintahan dan layanan publik. Dalam konteks pemerintahan dan layanan publik, design thinking ini juga dapat digunakan untuk merancang kebijakan atau layanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah non-profit dan organisasi sosial. Organisasi non-profit dan sosial juga dapat menggunakan design thinking untuk meningkatkan dampak positif mereka dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Definisi dari bisnis model kanvas adalah alat yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, memvisualisasikan model bisnis suatu perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang terdiri dari 9 blok utama yang mempresentasikan elemen-elemen kunci dari model bisnis. Kemudian ada case study, yaitu berikut adalah penerapan bisnis model kanvas pada model bisnis Airbnb. Jadi Airbnb ini program platform online yang menghubungkan traveler dengan host yang menyewakan tempat tinggal mereka untuk menginap. Nah, ada beberapa nih penerapan segmennya. Mereka memakai segmen pelanggan, yaitu mencakup wisatawan atau pelancong yang mencari akomodasi murah dan unik. Kemudian, serta host yang memiliki tempat tinggal yang ingin disewakan. Yang kedua yaitu proposisi nilai. Proposisi nilai yaitu value-nya. Jadi Airbnb ini menerapkan proposisi nilai bagi pelancong dengan menyediakan alternatif akomodasi yang terjangkau dan personal. Yang
ketiga adalah saluran. Mereka menggunakan platform online mereka sendiri serta berbagai saluran pemasaran digital dan kemitraan dengan agen perjalanan dan situs web perjalanan lainnya. Yang keempat adalah hubungan dengan pelanggan. Jadi mereka ini membangun hubungan dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang responsif, umpan balik, dan ulasan. Yang kelima, sumber pendapatan. Airbnb ini menghasilkan pendapatan dari biaya layanan yang dibebankan kepada host dan tamu. Kemudian selanjutnya yaitu sumber daya kunci, yaitu termasuk platform teknologi, merek, database pengguna, tim pengembangan produk, dan tim manajemen. Yang ketujuh adalah struktur biaya. Mereka meliputi biaya operasional untuk pengembangan dan pemeliharaan platform, biaya pemasaran, biaya layanan pelanggan, dan biaya administrasi serta biaya regulasi dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu competition analysis. Analisis persaingan adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi pesaing langsung dan tidak langsung dalam suatu industri atau pasar tertentu. Kemudian, tujuan dari analisis persaingan adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi mereka, posisi pasar, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu step 2 competition analysis. Yang pertama adalah identifikasi pesaing. Jadi, pesaing langsung adalah perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa kepada pelanggan yang sama, sedangkan pesaing tidak langsung mungkin menawarkan produk atau layanan yang berbeda tetapi memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Selanjutnya, data tentang pesaing tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Ini termasuk informasi tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, harga promosi distribusi, pangsa pasar, kekuatan keuangan, reputasi merek, strategi pemasaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah analisis kekuatan dan kelemahan. Jadi setelah data dikumpulkan, kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing dievaluasi. Ini melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek seperti kualitas produk atau layanan, harga, reputasi merek, inovasi, distribusi, dan layanan pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu penentuan strategi pesaing. Analisis persaingan ini juga melibatkan pemahaman tentang strategi yang digunakan oleh pesaing untuk memasuki pasar, terus juga mempertahankan pangsa pasarnya atau mengejar pertumbuhan. Ini juga termasuk strategi harga, diferensiasi produk, penetrasi pasar, ekspansi geografis, dan lain-lain. Yang kelima yaitu penilaian ancaman dan peluang. Akhirnya analisis persaingan juga harus mencatat ancaman dan peluang yang ditimbulkan oleh pesaing. Ini dapat termasuk ancaman dari pesaing baru atau produk pengganti, serta peluang untuk berkolaborasi dan berinovasi dengan pesaing yang ada. Selanjutnya, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.